Ini pusaka yang tadi diwarangi, hasilnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu untuk kita semua. Saat ini kita akan mencoba untuk menjelaskan praktek bagaimana cara mewarangi keris pusaka. Untuk keris pusaka itu paling tidak ada dua cara untuk memunculkan pamornya. Yang pertama dengan cara mutih, yaitu membersihkan keris pusaka peninggalan yang masih dalam bentuk karat, ya. Kemudian kita bersihkan dengan cara dibersihkan menggunakan pertama direndam dengan air kelapa, ya. Nanti sambil dibersihkan dengan sikat gigi bisa. Kemudian kita angkat, kita coba lihat kalau memang kira-kira sudah agak bersih. Kemudian bisa dilanjutkan dengan pembersihan lanjutan, antara lain dengan menggunakan jeruk, ya, jeruk nipis itu. Kemudian bisa menggunakan tambahan sabun colek. Sabun colek, misalkan sabun colek untuk cuci piring itu yang menggunakan di sana ada kandungannya jeruk juga, ya, limon. Nah, setelah kemudian keris itu bersih, ya, putih seperti itu, kemudian lanjutannya adalah mewarangi keris. Berikut ini cara untuk mewarangi keris. Jadi kita harus siapkan air warangan dulu. Nah, ini tadi sudah saya rendam, ya, sekitar 10 menit tadi. Ini air warangannya hitam, air warangan plus arsenik hitam, ya. Yang saya gunakan tempatnya ini adalah bambu, ya, yang besar. Setelah air warangan dimasukkan, pusakanya dimasukkan, ini sudah sekitar 10 menit, ya. Baru kemudian kita coba. Jadi sebelumnya ini sudah saya putih ini kerisnya, pusakanya. Kemudian kita coba angkat setelah dimasukkan selama 10 menit. Bagaimana hasilnya? Nah, ini hasilnya, pamornya sudah keluar, ya. Bisa dilihat pamornya sudah keluar setelah saya masukkan air warangan. Nah, setelah pamornya keluar ini, setelah 10 menit tadi, kita kemudian dipijeti ini kerisnya, dipijeti biar air warangannya itu merasuk di dalamnya. Dipijeti secara merata, ya. Kalau pemijatannya tidak merata, nanti tidak bisa mengeluarkan pamor yang bagus dan merata, karena ini terkait juga dengan kualitas pamor yang akan keluar nanti juga dalam proses pemijatan ini. Setelah kita pijati, ya, ini coba kita tiriskan atau angin-anginkan dulu, ya. Nanti kalau pengen semakin putih bisa semakin lama pemijatannya. Ini proses perendaman yang pertama. Jadi proses perendaman yang pertama itu akan keluar pamor seperti ini. Pamornya keluar, ya, dari atas bilah ini. Ini pamornya keluar, sampai peksinya ini juga pamornya keluar. Ini sebelum dimasukkan ke air warangan ini harus tadi proses pertama mutih tadi, ya. Kita coba buka bilah yang kedua. Jenisnya ini juga sama, yaitu
tombak, jenisnya ini tombak Mojopahit dengan jenis tombak Sapetabon. Ini Sapetabon itu sampai di sini ini. Kita lakukan proses pemijatan. Setelah proses yang pertama ini ya, kemudian kita nanti masukkan lagi ke dalam air warangannya. Jadi memasukkan ke air warangan itu 2 kali. Dimasukkan dulu bisa 15 menit atau juga bisa 30 menit atau 40 menit, 45 menit, 1 jam. Kemudian setelah itu kita keluarkan, kita pijati. Ini proses pertamanya. Setelah ditiriskan seperti itu ya, itu nanti hasilnya seperti ini. Pamornya sudah mulai keluar ini. Kemudian kita masukkan lagi ke air warangan. Kita diamkan lagi selama kurang lebih 10 menit atau 15 menit di air warangannya ini. Harus dipastikan terendam semua. Dipastikan terendam semua. Ini karena apa namanya, air warangan saya terbatas, sehingga bilahnya ini perlu ditata biar terendam semua. Seperti itu, kita lanjut nanti setelah 15 menit setelah ini ya. Ya, jumpa lagi setelah kita tadi menunggu sekitar 15 menit. Untuk proses yang kedua ini kita akan mengeluarkan lagi bilah pusaka yang tadi sudah dipijat-pijat di pemijatan pertama. Ini sekarang kita buka lagi ya. Kita ambil lagi. Nah, ini kita lakukan proses pemijatan lagi. Setelah proses pemijatan ini nanti dilanjutkan dengan proses finishing terakhir, yaitu proses pencucian lagi. Tujuan proses pencucian itu apa? Yaitu agar bilah pusaka yang tadi direndam di air warangan yang mengandung arsenik tadi itu tidak lagi tercampur dengan arsenik lagi, sehingga mengakibatkan bilah pusakanya kuning ya. Nah, untuk proses pencucian yang terakhir ini kita menggunakan sabun ini. Seperti di awal tadi ya, kita menggunakan sabun, kemudian menggunakan jeruk nipis ini ya. Kita oleskan di dalamnya. Ini proses dikeprok ya. Ini proses istilahnya pengeprokan.
Biar apa? Biar pusaka itu merata tadi bekas warangannya. Ini sudah terlihat pamornya ya. Pamornya sudah terlihat. Ini sudah tidak ada lagi untuk apa namanya. Sekarang kita akan cuci, ini proses terakhir ya. Kita akan cuci. Ini cuci. Proses pencucian ya. Terakhir. Bilas dicuci sampai bersih. Sambil dipijat-pijat, tetap dipijat-pijat ya, dicuci sampai bersih, dipijat-pijat di air yang mengalir. Kalau tidak di air yang mengalir nanti ditakutkan menguning. Nah, sudah, kita akan usap bilahnya ini ya, dan nanti setelah bilahnya diusap nanti akan saya tunjukkan hasil warangannya. Terima kasih, itu saja cara proses untuk mewarangi pusaka. Jadi setelah dicuci bersih, pusakanya sudah jadi ya. Sayang ini gelap ya, dikasih lampu coba. Nanti saya tunjukkan hasilnya yang sudah jadi ya. Terima kasih. Lanjut berikutnya. Ini pusaka yang tadi diwarangi, hasilnya seperti ini. Sudah keluar pamornya. Jenis pamornya sudah keluar sehingga bisa memiliki filosofi makna dalam pamor tersebut. Dari proses mewarangi, dari mulai mutih, kemudian dimasukkan ke air warangan, kemudian dibersihkan bilahnya dan diminyaki, hasilnya seperti ini. Terima kasih telah menonton kami di channel kami. Salam budaya.